Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Wanda Asyah Rafadila bersama teman saya Jeremy Rosis Panapotan akan sedikit menjelaskan mengenai Good Corporate Governance. Semoga penjelasan dari kami dapat membantu teman-teman semua untuk memahami Good Corporate Governance ya. Yang pertama, sejarah. Seperti yang kita ketahui, adanya krisis ekonomi dapat menyebabkan timbulnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berawal dari Amerika yang mengalami krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, sehingga membuat runtuhnya perusahaan-perusahaan besar di dunia. Amerika pun mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 yang berisikan penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor, sehingga undang-undang ini menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan Good Corporate Governance di dunia. GCG di Indonesia. Persentase GCG Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini disebabkan oleh kendala internal, kendala eksternal, dan juga kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Kendala internal disebabkan oleh kurangnya kepemimpinan karyawan, rendahnya tingkat pemahaman tentang prinsip GCG, dan belum efektifnya sistem pengendalian. Untuk kendala eksternal, ini berasal dari negara Indonesia sendiri, yang terkait dengan perangkat hukum, aturan, dan juga penegakannya. Untuk struktur kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Untuk terkonsentrasi, dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang lebih dari 40%. Sedangkan untuk kepemilikan menyebar, dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil di bawah 5%. Banyak sekali pengertian Good Corporate Governance menurut para ahli, sehingga kita dapat simpulkan bahwa pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah atau added value bagi para pemangku kepentingan. Karena Good Corporate Governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan proporsional. Konsep GCG. GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme keuangan hubungan antara para pemangku kepentingan di dalam organisasi yang mencakup 1. Hak-hak pemegang saham dan perlindungannya. 2. Peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Pengungkapan yang akurat dan juga tepat waktu. Dan yang keempat, transparansi. Penerapan sistem Good Corporate Governance diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan melalui beberapa tujuan berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi pada kesejahteraan stakeholder dan shareholder. Yang kedua, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholder dan stakeholder. Yang ketiga, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat penerapan GCG. Yang pertama, mengurangi agensi cost. Yang kedua, meningkatkan biaya saham perusahaan sekaligus meningkatkan citra perusahaan kepada publik dalam jangka panjang. 3. Mengurangi biaya modal. 4. Menciptakan dukungan para shareholder. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, kewajaran. 4. Responsibilitas. Dan 5. Independensi. 1. Transparansi. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. 2. Akuntabilitas. Perusahaan
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 3. Kewajaran atau fairness. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 4. Responsibilitas. Perusahaan harus dapat mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan. Dan yang kelima, independensi. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya. Ada faktor penerapan prinsip good corporate governance yang terbagi menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor-faktor internalnya yang pertama, terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan good corporate governance. Yang kedua, berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai good corporate governance. Yang ketiga, manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar good corporate governance. Yang keempat, terdapat sistem audit atau pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan. Yang kelima, adanya keterbukaan informasi bagi publik. Faktor eksternal. Yang pertama, terdapatnya sistem hukum yang baik. Yang kedua, adanya dukungan pelaksanaan good corporate governance yang tepat dari sektor publik atau lembaga pemerintahan. Yang ketiga, adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik, di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Berbicara mengenai good corporate governance, tentunya ada corporation atau perusahaan yang dibahas dalam bab ini. Maka daripada itu, kita perlu memahami mengenai arti perusahaan atau corporation itu sendiri. Berikut dijelaskan 3 teori utama mengenai corporation atau perusahaan, yaitu yang pertama, Neoclassical Economics Theory, yang kedua, Transaction Cost Economy Theory atau Contracting Theory, yang ketiga, Communitarian Theory. Neoclassical Economics Theory. Teori ini tidak membahas mengenai mekanisme internal bekerja dalam suatu perusahaan. Teori ini hanya menjelaskan perusahaan itu untuk memenuhi suatu kondisi di mana rencana produksi bervariasi sesuai input dan harga output. Dengan demikian, Neoclassical Theory meninggalkan banyak pertanyaan tak terjawab dan sebagai konsekuensinya banyak teori alternatif mengenai perusahaan diajukan untuk menjelaskan mengapa perusahaan ada dan bagaimana perusahaan berfungsi. Lalu ada Transaction Cost Economy Theory atau disebut juga Contracting Theory. Teori ini membahas suatu perusahaan ada untuk meminimalkan biaya transaksi di pasar. Dalam teori ini dibahas juga mengenai mekanisme internal dalam organisasi. Teori ini dapat jauh dikembangkan menjadi teori keagenan dan teori ketidaklengkapan kontrak. Yang terakhir, Communitarian Theory. Dalam teori ini disebutkan bahwa perusahaan merupakan entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab seperti manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas yang baik dan buruk. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa batasan hukum, terdapat kemungkinan bahwa manajemen tidak akan bertanggung jawab baik kepada pemegang saham maupun ke masyarakat. Communitarian Theory membuat manajemen bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan perusahaan karena memandang hukum sebagai alat untuk memastikan adanya distribusi keadilan dan hasil yang diperoleh dari kontrak.
Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan good corporate governance perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan. Berikut merupakan etika bisnis dan pedoman perilaku yang harus dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, prinsip dasar. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. Yang kedua, kode etik. Semua perusahaan harus memiliki kode etik sebagai berikut: kejujuran, etika, integritas, dan keterbukaan. Yang ketiga, tujuan etika. Semua perusahaan harus memiliki tujuan etika agar dalam lingkup perusahaan dapat terjalin tanggung jawab. Yang keempat, kepatuhan. Kepatuhan ini merupakan tanggung jawab seluruh pelaku bisnis. Yang kelima, laporan dan komunikasi terbuka. Organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, serta Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan good corporate governance secara efektif. RUPS merupakan wadah organisasi untuk para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berjangka panjang yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan tanggung jawab direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan perusahaan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan atau two-board system, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Keduanya mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya diharuskan memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya, mekanisme good corporate governance. Perlu teman-teman ketahui, literatur di bidang akuntansi, keuangan, hukum, dan ekonomi menjelaskan bahwa pemilik dana perusahaan dapat memperoleh kepastian untuk memperoleh hasil atas investasinya melalui berbagai mekanisme corporate governance. Mekanisme corporate governance dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, spesifik perusahaan atau firm specific, yang kedua, spesifik negara atau country specific, dan yang terakhir, mekanisme governance pasar. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme governance spesifik perusahaan. Dalam mekanisme governance ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, struktur kepemilikan saham atau ownership structure. Struktur kepemilikan saham ini terbagi menjadi 2, yaitu tersebar luas dan terkonsentrasi. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pembiayaan perusahaan. Pembiayaan dapat digunakan untuk mengurangi benturan kepentingan di antara manajer dan pemegang saham. Yang ketiga, auditing. Kualitas audit yang baik akan meningkatkan kredibilitas informasi sebagai sarana bagi investor untuk memonitor perusahaan dan manajemennya secara efektif. Yang keempat, komite audit. Independensi komite audit akan meningkatkan dengan besarnya board of directors dan persentase orang luar dalam board dan menurun dengan pertumbuhan perusahaan serta kerugian yang dialami berurutan. Selanjutnya, ada Dewan Pengurus dan Kompensasi Manajemen. Setelah kita membahas mengenai spesifik perusahaan dan hal-hal yang perlu diperhatikan, selanjutnya kita akan membahas mengenai spesifik negara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam spesifik negara antara lain: 1. Praktik akuntansi, 2. Lingkungan hukum, 3. Lingkungan budaya, dan 4. Pengurusan standar akuntansi. Sekian penjelasan mengenai good corporate governance dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan dan kami sampaikan dapat membantu teman-teman semua untuk lebih mengenal good corporate governance dan memahami lebih dalam.
Mohon maaf bila banyak salah kata dan kurang informasi yang tersedia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.